Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kenalin nama aku Dwi Aisyah Cahya Ningtyas. Panggil saja Cahya biar kita lebih akrab untuk pemanggilan. NIM 211F10349. Saya dari kelas A1 Prodi Pendidikan Luar Biasa Universitas PGRI Argopuro Jember. Di dalam video ini, saya di sini akan meresume tentang film Tari Zameen Par. Film ini rilis pada tanggal 21 Desember 2007. Berasal dari negara India yang ditulis oleh Amol Gupte, disutradarai oleh Aamir Khan. Hasil karya produksi Aamir Khan Production. Memiliki durasi 2 jam 42 menit 32 detik. Mengusung genre film drama edukasi. Wow, sangat keren ya untuk genrenya ya teman-teman. Oke, kita ke tokoh ya teman-teman. Ihsan Nadiksore Awatsi, anak laki-laki berusia 8 tahun, duduk di kelas 3 SD dan menderita disleksia. Di kondisinya yang sekarang, dia belum bisa membaca, menulis, dan benar, tetapi di balik semua kekurangannya itu terdapat kelebihan, yaitu memiliki potensi yang sangat tinggi dalam bidang melukis dan imajinasi. Oke, kita lanjut ke tokoh yang kedua, Ramsan Karnikum. Dia adalah seorang guru pengganti mata pelajaran kesenian. Dia merupakan sosok yang ramah, tidak pernah marah, dan mengerti kondisi setiap peserta didiknya, setiap siswanya. Dia mengerti cara mendidik setiap siswanya. Yang ketiga, Nadiksore Awatsi adalah ayah dari Ihsan. Dia merupakan sosok ayah yang ambisius, kompetitif, keras, kaku, dan dominan dalam mengambil keputusan. Oke, kita lanjut ke yang keempat, tokoh yang keempat, Maya Awatsi. Maya Awatsi adalah ibu Ihsan, merupakan sosok yang penyabar, penuh kasih sayang, hangat, dan patuh terhadap suami, perintah-perintah suami. Dia sangat patuh kepada suami. Yang kelima, Yohan Awatsi, dan adalah seorang kakak dari Ihsan. Yohan merupakan seorang kakak yang sangat rajin, menurut pada orang tua, selalu mendengarkan, pintar, pandai, bermain tenis, dan sangat-sangat sayang pada Ihsan. Yang kelima, Rajan Damodar adalah teman dari Ihsan. Dia sosok yang baik dan mau berteman dengan siapa saja. Dan dia adalah seorang anak yang cerdas dan sangat peduli terhadap Ihsan. Oke, kita bercerita tentang film ini ya. Jadi kita akan meresume dengan sinopsis akan saya akan bercerita di dalam sini. Oke. Ihsan Nadiksore Awatsi adalah seorang laki-laki berusia 8 tahun yang memiliki tantangan khusus yang dianggap oleh semua orang membenci sekolah dan pembelajaran. Dia merasa semua mata pelajarannya sulit dan sering diremehkan oleh orang lain, diinjak-injak oleh orang lain, dan tidak disukai oleh guru dan teman-teman sekelasnya. Imajinasi, kreativitas, dan bakatnya dalam seni dan lukisan sering kali diabaikan.
tidak diperhatikan, jadi seperti dia tidak memiliki bakat. Ayahnya, Nandi Sore Awatsi, adalah seorang eksekutif sukses yang mengharapkan anak-anaknya untuk berprestasi, dan ibunya, Maya Awatsi, adalah seorang ibu rumah tangga yang frustasi dengan ketidakmampuan yang ia alami, yaitu tidak mampu untuk mendidik Ihsan. Kakak laki-laki Ihsan, Yohan Nandi Sore Awatsi, adalah murid teladan dan atlet yang sering membuat malu Ihsan atas prestasi tersebut. Setelah menerima laporan akademis yang sangat buruk, orang tua Ihsan mengirimnya ke sekolah berasrama. Dia menganggap itu menjadi solusi untuk Ihsan. Di sana, ia dengan cepat tenggelam dalam keadaan ketakutan, kecemasan, dan depresi. Meskipun berteman dengan Rajan Ramodaran, seorang laki-laki cacat fisik yang merupakan salah satu siswa terbaik di kelas, Ihsan sedih banget, sangat sedih, karena kehilangan orang tuanya, guru sekolah berasrama, bahkan lebih kasar dari sekolah sebelumnya, dan mulai merasa bahwa dia benar-benar gagal. Ihsan berpikir untuk bunuh diri, memanjat pagar di teras, tetapi Rajan turun tangan dan menyelamatkan Ihsan. Kondisi Ihsan berubah ketika seorang guru seni baru, Ramsankar Niku, seorang instruktur yang ceria dan optimis di sekolah tulip sini untuk anak-anak dengan gangguan perkembangan, bergabung dengan sekolahan tersebut. Gaya mengajar Niku sangat berbeda dari pendahulunya yang tegas dan kasar. Dan dia dengan cepat mengamati ketidakbahagiaan dan partisipasi apatis Ihsan di dalam kegiatan kelas. Dia meninjau karya Ihsan dan menyimpulkan bahwa kekurangan akademisnya menunjukkan disleksia, suatu kondisi yang menekan kemampuan artistiknya. Suatu hari Niku berangkat ke Mumbai untuk mengunjungi orang tua Ihsan, di mana dia terkejut menemukan minat tersembunyi Ihsan dalam seni. Setelah menemukan beberapa gambarnya, kesal dia bertanya pada Nandi Sore mengapa dia mengirim putranya ke sekolah berasrama dan menunjukkan buku catatan putranya kepada Maya untuk menganalisis perjuangannya. Dia menjelaskan bagaimana Ihsan mengalami kesulitan yang parah dalam memahami huruf dan kata-kata karena disleksia. Meskipun Nadi Sore menamakan sebagai
keterbelakangan mental menolaknya sebagai alasan. Sebagai alasan apa? Sebagai alasan belakang untuk kemalasan. Frustasi dengan penjelasan yang kasar dan tidak akurat tentang kondisi Ihsan, Nikum pergi. Nah, di sore akhirnya merasa bersalah atas penganiayaannya terhadap Ihsan. Nikum kembali dan kemudian mengangkat topik disleksia di kelas dengan menawarkan daftar orang terkena yang menderita disleksia. Setelah itu dia menghibur Ihsan dengan mengatakan kepadanya bagaimana dia berjuang sebagai seorang anak juga dengan menghadapi masalah serupa. Nikum kemudian mengunjungi kepala sekolah dan mendapatkan izinnya untuk menjadi guru Ihsan dengan perawatan bertahap. Ia mencoba untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menulis Ihsan dengan menggunakan teknik perbaikan yang dikembangkan oleh spesialis disleksia. Ihsan segera mengembangkan minat dalam studinya dan akhirnya nilai meningkat. Menjelang akhir tahun ajaran, Nikum menyelenggarakan kontes seni and craft yang diadakan di amfiteater sekolah untuk staf sekolah dan siswa, yang dinilai oleh seniman Lalita Lajmi. Ihsan dengan gaya kreatif yang mencolok menyatakan sebagai pemenang dan Nikum yang melukis potret Ihsan dinyatakan sebagai runner up. Kepala sekolah mengumumkan bahwa Nikum telah dipekerjakan sebagai guru seni tetap sekolah. Ketika orang tua Ihsan bertemu dengan gurunya pada hari terakhir sekolah, mereka tidak bisa berkata-kata oleh perubahan yang mereka lihat dalam diri Ihsan. Dengan emosi najis sore berterima kasih kepada Nikum. Saat Ihsan masuk ke mobil untuk pergi bersama orang tuanya untuk liburan musim panas, dia berbalik dan berlari menuju Nikum yang memberinya pelukan dan menyuruhnya untuk kembali tahun depan. Jadi hasil lukisan lukisan dari Ihsan dalam perlombaan itu menjadi buku tahunan untuk sekolahan Tulip. Maka Ihsan sekarang sudah menjadi kebanggaan sekolah Tulip. Dalam hal ini, film ini mengandung pesan moral yang sangat kuat. Dalam film ini kita bisa lihat bahwa peran orang tua sangat penting dalam masa tumbuh kembang anak. Peran guru pun tak kalah pentingnya sebagai orang tua kedua bagi anak. Setiap anak pastilah berbeda antara satu dengan yang satu lainnya. Mereka memiliki kemampuan bakat dan impian yang berbeda-beda. Sebagai orang tua, hendaknya mendukung agar anak dapat berkembang menurut bakat alami yang ada dalam dirinya. Mereka bukan dengan paksaan ambisi dari orang tua, karena setiap anak adalah spesial dan setiap anak memiliki sifat spesial. Tidak ada yang sia-sia siapkan, karena anak adalah sebuah anugerah. Terima kasih.
telah melihat video ini. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Say goodbye, sampai berjumpa di lain waktu.